Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya berada di perlintasan Jalan Sumatera Kota Bandung, atau biasa disebut dengan JPL 163. Sekarang kurang lebih sekitaran jam 5 sore. Hari ini saya mau hunting beberapa kereta api sore yang berangkat dan juga datang ke stasiun Bandung, karena posisi perlintasan JPL 163 ini memang cukup dekat dengan stasiun Bandung ya. Jadi sekalian hunting, dan di video kali ini juga saya akan membahas soal grafik perjalanan kereta api Argo Wilis di tahun 2025 yang mulai berlaku per 1 Februari. Sebetulnya sebentar lagi ada kereta api Malabar yang akan melintas, tapi sambil menunggu kereta api Malabar yang akan melintas, kita sekalian bahas soal perjalanan kereta api Argo Wilis di tahun 2025. Mungkin kita mulai dengan suatu kabar yang kurang baik juga ya untuk para pengguna Argo Wilis, yaitu turunnya nomor kereta api Argo Wilis yang tadinya memiliki nomor perjalanan 5 dan 6 sekarang menjadi 9 dan 10 ya. Jadi tahta raja jalur selatannya ini diambil oleh kereta api Argo Semeru dan juga kembarannya kereta api Bima. Jadi sekarang ini mungkin titel yang pas untuk kereta api Argo Wilis itu adalah rajanya jalur di selatan Jawa Barat ya, karena kalau sudah masuk ke daerah Daop 5, Jawa Tengah dan juga Daop 6 ini masih ada yang di atasnya, yaitu kereta api Argo Semeru di tahun 2025 ini. Nah, ini pintu perlintasan sudah menutup. Sebentar lagi kereta api Malabar akan melintas dengan tujuan ke Malang. Hari ini tanggal 31 Januari, berarti hunting terakhir Malabar berangkat dari stasiun Bandung sekitaran jam segini ya, karena di tahun 2025 itu jadwalnya berubah, nggak jam segini, 1 jam lebih mundur ke belakang, nggak 1 jam sih, kurang lebih 50 menitan ya. Kita simak dulu kereta api Malabar yang melintas. Tapi sekilas ngomongin kereta api Malabar ya, ini semenjak kereta api kargonya atau kereta bagasinya dilepas, beberapa kali saya hunting ini dia membawa transit yang kadang berbeda-beda ya. Seperti yang tadi kita lihat ya, dia itu tadi cuma bawa 4 eksekutif, 2 ekonomi premium, dan juga 1 kereta makan dan 1 kereta pembangkit. Berarti hanya membawa 8 rangkaian. Nah, di lain waktu itu saya sempat melihat kereta api Malabar itu dia sampai bawa 6 kereta eksekutif nih. Jadi menarik juga sih nanti ya, fixnya ini kereta api Malabar sore itu rangkaiannya seperti apa gitu ya. Apakah akan membawa 6 kereta eksekutif dan 2 kereta ekonomi premium, atau seimbang 4 kereta eksekutif dan juga 4 kereta api ekonomi premium.
tadi sudah melintas kereta api lokal Bandung Raya. Di belakangnya kereta api Malabar. Jadi memang berdempetan ya. Kita kembali lagi ke topik ngomongin soal kereta api Argo Wilis. Setelah tadi kita bahas turunnya tahta Raja Jalur Selatan ya ke Argo Semeru. Jadi sekarang ini Argo Wilis ini Raja Jalur Selatan hanya di Jawa Barat ya, karena memang kalau di grafik perjalanan di tahun 2025 ini Argo Wilis ini mengalami suatu upgrade yang cukup lumayan ya, karena kalau saya lihat di KAI Akses itu dia sekarang ini dia nggak berhenti di Ciamis ya. Jadi kereta api Argo Wilis ini adalah satu-satunya kereta api yang tidak berhenti menaikkan ataupun menurunkan penumpang di Ciamis. Jadi dia bablas. Apakah ada sangkut pautnya dengan waktu tempuh yang akan dialami oleh kereta api Argo Wilis? Nanti kita lihat bagaimana perbedaannya grafik perjalanan kereta api Argo Wilis sebelumnya dengan yang terbaru. Oke, kalau kita ngomongin apa yang berubah dari perjalanan kereta api Argo Wilis di tahun 2025 ini, pertama kita akan bahas kereta Argo Wilis yang berangkat dari Bandung dulu. Apakah perbedaannya? Pertama itu jam keberangkatannya ya. Jam keberangkatannya memang tidak terlalu signifikan karena cuman maju 5 menit ya. Jadi sebelumnya ini Argo Wilis diberangkatkan pada pukul 7.40. Nah, di grafik perjalanan terbaru kereta api Argo Wilis ini diberangkatkan dari stasiun Bandungnya jam 7.35 ya. Jadi sebenarnya nggak terlalu signifikan sih kalau kalian penumpang yang biasa datang at least 30 menit atau 1 jam sebelum jam keberangkatan mungkin masih aman ya. Tapi kalau misalkan yang suka datangnya mepet ke stasiun, apalagi ke stasiun Bandung, ini patut diperhatikan karena keretanya berangkat 5 menit lebih awal. Ya, telah melintas kereta api lokal Bandung Raya yang akan segera masuk stasiun Bandung. Setelah kita bahas kereta api Argo Wilis yang berangkat dari kota Bandung, selanjutnya kita akan bahas kereta api Argo Wilis yang berangkat dari kota Surabaya, tepatnya di stasiun Surabaya Gubeng. Untuk kereta api Argo Wilis yang berangkat dari Surabaya Gubeng ini bernomor urut 9 ya. Karena memang biasanya kalau kereta itu berangkatnya dari arah timur menuju barat itu dia dapat nomor ganjil. Sedangkan sebaliknya itu kalau misalkan dari arah barat menuju timur itu biasanya dia dapat nomor genap. Nah, ngomongin dari keberangkatan Argo Wilis di Surabaya Gubeng ini sedikit berbanding terbalik dengan yang berangkat dari kota Bandung ya. Kalau sebelumnya yang berangkat dari kota Bandung itu kan dimajukan ya jam berangkatnya, nggak banyak sih, cuma 5 menit. Nah, untuk yang dari Surabaya Gubeng ini keberangkatannya mundur 15 menit nih. Jadi untuk para penumpang yang biasa naik Argo Wilis itu sedikit bisa lebih nyantai lah ya, karena sekarang ini di jadwal terbaru kereta api Argo Wilis ini akan berangkat pukul 8.30 ya. Jadi pas di setengah 9 Argo Wilis ini berangkat menuju kota Bandung dari Surabaya. Secara waktu tempuh apakah ada peningkatan? Ada peningkatan walaupun tidak banyak ya. Jadi secara keseluruhan ini waktu tempuh kereta api Argo Wilis di tahun 2025 itu lebih cepat hanya 6 menit saja. Yang sebelumnya ditempuh dengan waktu 9 jam 53 menit. Sekarang hanya ditempuh dengan waktu 9 jam 47 menit ya. Jadi ya agak sedikit lah ya
Walaupun sebenarnya nggak terlalu kerasa sih ya kalau misalkan bedanya cuma 6 menit saja. Jadi kurang lebih begitu ya untuk update grafik perjalanan kereta api Argo Wilis. Yang memang yang paling signifikan berbeda itu masalah pemberhentiannya ya. Saya kurang tahu sih ya kalau misalkan pemberhentian Argo Wilis di Jawa Timurnya. Nanti mungkin juga saya akan berikan detailnya pemberhentiannya itu di mana saja dan juga jamnya. Tapi kalau misalkan untuk di Jawa Barat ini memang Argo Wilis di tahun 2025 ini tidak akan berhenti di Ciamis ya. Dan sebetulnya sebagai gantinya itu kereta api Malabar pagi itu sekarang berhenti di Ciamis ya. Jadi jangan berkecil hati untuk para warga Ciamis karena Argo Wilis tidak bisa berhenti, karena sebetulnya pilihan kereta di Ciamis itu yang berhenti di Ciamis itu banyak sih. Semua kereta berhenti kecuali Argo Wilis saja. Jadi memang agak spesial nih kereta api Argo Wilis ini. Salah satu yang bikin spesialnya yaitu dia nggak berhenti di Ciamis gitu ya. Karena kereta-kereta lain ini dia berhenti di Ciamis, sedangkan Argo Wilis bablas saja gitu ya. Jadi lebih mengukuhkan sebagai titel barunya nih, Raja Jalur Selatan Jawa Barat, terkhususnya di timur Jawa Barat ya. Sebentar lagi kita sambil menunggu kedatangan kereta api Malabar dan juga kereta api yang sedang kita bahas di video kali ini, yaitu kereta api Argo Wilis. Saya sebagai orang Bandung ini masih nunggu sih sebenarnya kapan Argo Wilis ini diganti rangkaiannya menjadi new generation ya. Karena kereta api Argo lainnya, terkecuali Argo dari Semarang yang sama-sama dianaktirikan juga, itu sudah berganti ya. Seperti Argo Bromo Anggrek, Argo Semeru gitu ya, Argo Lawu dan juga Argo Dwi Pangga. Ini mereka sudah memiliki sarana yang terbaru yaitu stainless steel new generation. Nah, ini saya masih penasaran juga sampai kapan nih ya Argo Wilis ini masih bertahan dengan stainless steel generasi pertamanya ya. Pintu perlintasan sudah akan menutup, sepertinya ini yang akan datang kereta api Malabar pagi yang berangkat dari Malang dan menuju stasiun Bandung. Ini memang kalau di grafik perjalanan sebelumnya, ini kereta api Malabar dan kereta api Argo Wilis ini saling buntut membuntuti ya. Jaraknya nggak terlalu jauh sih. Mungkin sekarang ini posisinya kereta api Argo Wilis itu sudah masuk Bandung Raya juga sih sebetulnya. Keretanya belum terlihat, tapi ini cukup safety juga ya di pelintasan Jalan Merdeka ini atau JPL 163, karena keretanya agak cukup jauh tapi sudah menutup. Mungkin untuk di POV-nya para pengguna jalan pasti agak kesel sih karena lumayan lama juga nunggunya gitu ya. Tapi untuk safety sih better sih. Ya, sudah terlihat berbelok keretanya. Mungkin di kamera belum kelihatan kali ya. Selamat menikmati kereta api Malabar yang datang melintasi perlintasan Jalan Merdeka.
gambarnya tertahan sinyal masuk nih. Berarti apakah ada kereta lain yang akan melintas? Sepertinya kereta api lokal akan melintas. Ternyata kereta api Parsel nih kayaknya ya. Ya, ternyata kereta api Parsel. Saya kurang tahu sih ya jadwal keberangkatan kereta api Parsel itu jam berapa, karena pernah sekali waktu itu huntingnya dapat sekitaran jam hampir setengah 7 dia baru berangkat. Ini malah sekarang udah berangkat, jadi saya kurang tahu juga keberangkatan kereta api Parsel Selatan. Jadi buat teman-teman kalau ada yang tahu soal jadwal keberangkatan kereta Parsel, mungkin boleh komentar. Oke, kali ini kita akan menunggu kereta api Argo Wilis melintas di JPL 163 sebelum masuk stasiun Bandung. Kita rangkum saja secara intinya, memang kereta api Argo Wilis ini sebetulnya mengalami upgrade secara waktu tempuh ya. Kedua pemberangkatan dari Bandung dan juga Surabaya juga sebetulnya secara waktu tempuhnya itu lebih cepat. Dan hal yang paling dinotis itu memang sekarang ini kereta api Argo Wilis tidak berhenti di Ciamis. Mungkin menjadi salah satu keistimewaan ya untuk kereta api Argo Wilis. Dan sudah terlihat lampu sorotnya kereta api Argo Wilis yang akan melintas. Semoga kita bisa ngetrip Argo Wilis dalam waktu dekat ini. Ya, itulah kereta api Argo Wilis. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kereta api Argo Wilis ini memang sayangnya harus turun peringkat ya, harus menyerahkan tahta kepada Argo Semeru di tahun 2025 ini. Tetapi sepertinya perjalanannya pastinya masih nyaman ya. Dan karena termasuk salah satu kereta api unggulan juga. Dan sebetulnya harapan kedepannya segera mungkin kereta api Argo Wilis ini berganti rangkaian menjadi stainless steel new generation ya, karena sudah mulai ketinggalan nih, sudah kalah dengan kereta api lainnya. Bahkan yang terbaru ini ada kereta api Bogowonto dan juga Senja Utama Solo atau Fajar Utama Solo yang mendapatkan rangkaian terbaru stainless steel new generation. Jadi harapannya dalam waktu dekat ini bisa berganti rangkaian. Cukup sekian penjelasan jadwal terbaru kereta api Argo Wilis di tahun 2025. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di video lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.